Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa kembali di podcast YouTube Dakwah Solo yang masih berada pada bulan Ramadan ini, yang insya Allah dipenuhi dengan barokah, dan insya Allah bulan Ramadan ini menjadi bulan ibadah, bulan ketakwaan, dan juga bulan perjuangan. Kita melanjutkan podcast kemarin yang disampaikan oleh salah satu narasumber kita, yakni beliau Ustaz Dwi, sudah hadir di tengah kita, yang mana membahas tentang pendidikannya. Nah, kemarin itu beliau mengatakan bahwasanya pendidikan Islam itu yang dari yang saya pahami sangat menarik tentang pendidikan Islam. Yang mana poin yang paling saya garis bawahi adalah tentang bahwasanya tatkala manusia tidak menemukan hakikat kehidupan, maka dia akan tersesat dalam hidupnya. Dan itu yang menjadi poin penting dalam pendidikan Islam, yakni menanamkan hakikat hidup atau tujuan hidup begitu. Dan juga di video yang kemarin disampaikan bahwasanya pendidikan itu nanti bisa menghasilkan suatu budaya, bisa menghasilkan manusia-manusia yang lebih baik. Tapi pada faktanya yang sekarang kita dapati, tidak semua manusia itu baik. Lalu yang akan saya tanyakan, bagaimana Islam menyikapi hal ini? Begitu. Saya serahkan kepada narasumber kita, Ustaz Dwi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali untuk saling sharing gitu, apalagi masih di bulan Ramadan yang insya Allah semoga menjadi keberkahan itu. Jadi kalau berbicara tentang pendidikan itu sebenarnya adalah hajat hidup orang banyak, kebutuhan dasar, termasuk menjadi kebutuhan dasar. Karena sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ustaz Husyam terkait dengan video yang kemarin, bahwa kalau kemudian kita tidak tahu tentang hakikat kehidupan, ya kita akan tersesat gitu. Karena sejati-jati dirinya kita itu siapa kan kita nggak tahu gitu, kalau kita tidak tahu hakikat kehidupan. Dan dalam pendidikan memang yang ditanamkan itu adalah tentang hakikat kehidupan, jati diri kita itu siapa. Tapi juga memang betul bahwa saat ini itu kalau kita melihat fakta itu banyak manusia atau masyarakat itu yang tidak semuanya baik gitu. Ada yang bisa tanda kutip jahat. Tapi mungkinkah gitu ya? Mungkinkah pendidikan Islam ini akan mampu menciptakan orang-orang baik, walaupun kenyataan saat ini orang itu ada yang jahat, ada orang yang baik gitu. Nah, ini menjadi pemikiran kita bersama yang harus kita jawab, Tapi sebelum ke sana, yang harus bisa kita memiliki kesimpulan bersama ini adalah manusia itu pada prinsipnya itu dibentuk atau terbentuk. Entah manusia itu atau individu itu pengen membentuk dirinya, ataukah dia akan dibentuk oleh orang lain. Tidak serta-merta kemudian lahir langsung pinter itu, tidak begitu. Nah, jadi manusia itu dibentuk atau terbentuk. Artinya manusia itu yang terkena. Nah, dari prinsip ini, dari pemahaman ini, bahwa kita ketahui bersama, artinya kalau manusia itu terkena begitu, dibentuk atau terbentuk, berarti manusia itu bisa disetting menjadi manusia baik. Tinggal kemudian bagaimana kita men-setting itu manusia itu menjadi manusia yang baik. Dan Islam itu sudah memberikan gambarannya. Nah, ini yang menarik. Lalu bagaimana cara Islam? Sebelum kemudian ke cara Islamnya, bagaimana Islam menjalankan pendidikan itu, yang perlu kita pahami lagi adalah siapa manusia itu.
Siapa manusia itu? Manusia ini oleh Allah itu diciptakan, itu memiliki potensi. Yang potensi ini sangat luar biasa. Yang ini semuanya manusia itu punya, kecuali memang mohon maaf yang Allah ciptakan dalam kondisi mungkin cacat begitu. Tapi manusia itu punya potensi yang luar biasa. Lah potensi ini apa? Ini adalah potensi berpikir. Yang ini semuanya punya. Jadi potensi berpikir ini yang kemudian oleh Allah berikan kepada setiap manusia semenjak dia kemudian lahir. Walaupun kemudian ketika lahir memang belum sepenuhnya itu sempurna. Nah berpikir itu bagaimana? Ini yang kadang heran juga. Misalnya kita tanya ya kepada orang-orang pelajar, katakanlah anak sekolah. Padahal aktivitas anak sekolah itu kan berpikir. Salah satu aktivitas anak sekolah itu adalah berpikir. Tapi ketika kita tanya kepada mereka, paham tidak apa itu berpikir? Ada malah ngaco jawabannya. Iya, kadang malah ngaco itu. Ternyata tidak semuanya itu paham tentang apa itu berpikir. Padahal mereka melakukan itu. Ini bisa jadi pemirsa juga yang melihat video ini juga sedang berpikir saat ini. Berpikir apa? Berpikir tentang apa itu berpikir gitu. Karena memang tidak semuanya memahami. Saya dulu juga nggak paham itu. Padahal aktivitas kita sebagai anak sekolah itu adalah berpikir. Nah, ini yang kemudian, potensi ini yang kemudian sebenarnya belum disadari oleh setiap manusia. Mungkin ada yang sudah, tapi saya kira banyak yang belum. Nah, berpikir itu apa? Kita itu oleh Allah diciptakan mampu berpikir karena kita memiliki potensi, dan kemudian potensi berpikir itu dan memiliki sumber-sumbernya, yaitu apa? Di situ kemudian ada yang namanya otak. Saya kira semuanya punya, kecuali memang yang Allah ciptakan dalam kondisi ya secara umum disebutnya cacat begitu. Selain kotak kemudian ada panca indera yang jumlahnya panca 5 indera. Saya kira ini juga semuanya punya, kecuali yang memang oleh Allah itu diciptakan tadi cacat begitu. Yang berikutnya adalah informasi sebelumnya, dan yang keempat adalah fakta, sesuatu fakta. Nah ini adalah komponen berpikir. Yang ini semuanya itu bisa begitu. Pada prinsipnya semua manusia bisa kemampuan berpikir ini. Jadi adanya otak, adanya panca indera atau alat indera yang kita miliki, adanya informasi sebelumnya dan sebuah fakta. Ketika keempat-empatnya ini ada, maka manusia itu bisa melakukan berpikir itu. Nah ini potensi. Lah bagaimana kemudian? Nah ada hal-hal ini semuanya penting ini, keempat-empatnya ini penting. Tapi coba kita urai yang pertama ya, adanya otak. Manusia tentang otak. Otak itu di dalam diri manusia itu, kalau saya analogikan, dia adalah sebagai hard disk. Kalau di dalam PC itu hard disk, tempat menyimpan data. Atau kalau dalam HP ya memori HP atau mungkin MMC gitu. Jadi otak kita itu tempat menyimpan data. Dan tahu tidak berapa kapasitas otak kita? Belum ada yang tahu. Ya mungkin penelitian sudah ada, mungkin sekitar berapa, tapi otak kita tuh kemampuannya menampung data, menyimpan data itu begitu banyak. Bahkan mungkin ribuan gigabyte otak kita itu mampu menyimpan data. Nah artinya semua punya potensi menyimpan data. Semua manusia punya kemampuan itu. Karena itu oleh Allah ciptakan begitu. Otak kita itu untuk menyimpan data. Dan itu sangat banyak sekali kapasitasnya. Nah ini otak kita. Yang kemudian indera kita itu ada 5. Ya mungkin ada yang oleh Allah ciptakan dalam kondisi yang berbeda gitu. Tapi indera kita ini adalah alat yang oleh Allah berikan kepada kita untuk kemudian menangkap informasi. Misalnya mata, kita bisa menangkap informasi. Ada warna, ada tulisan apa, ada bacaan. Telinga kita juga begitu, menangkap informasi. Dan indera-indera yang lain, peraba dan lain sebagainya. Ini potensi juga yang kita miliki. Kemudian apalagi ada tambahan yang kedua, selain kemudian otak dan panca indera, yaitu adalah tentang informasi sebelumnya dan fakta. Nah, informasi sebelumnya ini adalah
segala sesuatu informasi yang kemudian kita tangkap dengan indera tadi, yang kemudian itu kita simpan di dalam otak. Artinya apa? Kita sudah diberikan oleh Allah potensi untuk menangkap informasi, untuk menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat banyak, dalam jumlah yang sangat besar. Ditambah kemudian tadi fakta. Ya, kenapa kok fakta? Lah kalau bukan fakta berarti kita akan berbohong. Sesuatu yang kemudian kalau tidak fakta itu kan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka berpikir itu adalah sesuatu fakta yang kita indra. Kemudian fakta yang kita indra ini kemudian kita transfer ke otak, dan di otak dikenali dengan informasi sebelumnya. Misalnya kita ambil contoh ya, seorang pelajar itu sedang ujian, ya ujian mengerjakan soal matematika, katakanlah mencari luas segitiga. Di sana dalam soal tersebut luas segitiganya itu misalnya ya, di situ kemudian ada pilihan ganda dalam soal matematika tersebut mencari luas segitiga itu. Pilihan gandanya adalah A 90, B 80, C 70, misal pilihan ganda. Nah ini dalam menjawab fakta ini ya, menjawab soal fakta ini masing-masing orang akan berbeda tergantung kemampuannya, tergantung kemampuan dia mencerap indranya dalam kemudian mencerap fakta, dan kemampuan informasi sebelumnya, termasuk di situ otaknya. Nah, kalau ini kenyataannya ketika masa ujian itu kan anak-anak itu cara jawabnya kan berbeda-beda. Ada anak yang kemudian jawabnya itu begini, dengan cara ngitung gini, A, B, C, D kan gitu, ketemu jawabannya B. Ya dia jawab B. Kemudian ada lagi yang kemudian menjawab dengan cara, biasanya dulu ini pengalaman ya, barangkali kita pernah melakukan. Penghapus itu kan ada berbentuk balok gitu, ditulis A, B, C, D. Ya dia kemudian dia putar atau gelindingan begitu. Ternyata pas ketemu jawabannya B. Tapi ada orang lain, siswa yang lain yang dia itu tahu rumusnya. Dia bisa jawab rumusnya ini. Oh, rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Setelah dia hitung ketemu jawabannya juga B. Ternyata ketiga-tiganya jawab B semua. Tetapi di sini ada anak yang kemudian, yang pertama dan yang kedua, itu dia kurang tentang informasi sebelumnya. Informasi apa? Rumusnya bagaimana? Walaupun dia punya indera, dia punya otak, tapi otaknya kan tidak terisi dengan informasi sebelumnya. Rumusnya apa nggak terisi. Tapi anak yang ketiga, otaknya itu sudah terinstal atau sudah masuk file informasi masuk otaknya tentang rumus itu. Maka indera matanya ketika melihat, oh ini ada soal, fakta soal tentang mencari luas segitiga, dan kemudian dengan indera matanya melihat itu ditransfer ke otak, dan di otak dikenali, dicari, ini biar cara jawabnya. Ternyata dia ketemu di dalam otaknya itu ada filenya. Dulu sudah masuk itu di otaknya. Oh, mencari luas segitiga itu rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Maka dari ketiga anak itu siapa yang akan yakin benar? Yang menggunakan rumus, yang tahu informasi sebelumnya. Ini penting. Nah, inilah kemampuan berpikir manusia. Dan apakah semuanya orang bisa seperti ini? Bisa. Kuncinya tadi, 4 faktor dalam kita berpikir ini terpenuhi. Adanya otak, panca indera, fakta, dan informasi sebelumnya. Dan kesemuanya ini memiliki pengaruh yang penting semuanya. Otak. Nah, ini yang kemudian sangat perlu kita perhatikan ya, adanya otak. Memang kalau kita lihat secara fakta, orang kok kemampuannya berbeda-beda. Iya, berbeda-beda. Berbeda-beda itu ada faktornya. Faktornya tidak akan lepas dari 4 hal ini. Biasanya, kenapa kok kemampuan orang itu berbeda-beda? Itu karena faktor satu bisa jadi adalah otaknya. Genetik berarti. Kalau saya melihatnya bukan faktor genetiknya, tetapi begini. Otak itu memang ada yang Allah ciptakan, mohon maaf, dalam kondisi cacat begitu. Tapi kita membahas secara umum, Allah itu menciptakan otak pada manusia itu sama, yang kecuali Allah ciptakan cacat tadi. Allah itu ciptakan sama. Jadi tidak kemudian dibeda-bedakan. Memang ada pemahaman di dalam psikologi itu, ada yang kemudian membagi otak
antara masing-masing bagian otak memiliki kemampuan masing-masing. Itu memang ada teori begitu di dalam dunia psikologi, terutama memang dari ilmuwan barat. Tapi saya kalau di sini secara umum tidak sependapat dengan hal itu. Otak dibagi-bagi itu saya tidak sependapat. Kenapa? Karena akan memberikan dampak yang tidak baik. Nah, mungkin nanti akan kita bahas yang tidak baik itu bagaimana. Tapi prinsipnya begini, otak itu kan tadi tempat menyimpan data. Artinya sebagaimana kemudian hard disk atau MMC, ya tempat untuk menyimpan data dalam PC atau HP kita, itu juga bisa rusak nggak file itu? Bisa. Nah, bisa rusak. File di dalam otak kita kan bisa rusak. Biasanya rusaknya karena apa? Mungkin karena sakit. Bisa, sakit saraf begitu ya. Apalagi biasanya. Kalau hard disk itu rusak karena apa biasanya? Kalau di komputer, di HP karena virus. Virus, oke. Ya. Jadi otak kita itu juga bisa kena virus. Yang kemudian virus itu merusak file-file yang ada. Jadi virus itu bisa merusak informasi yang sudah pernah kita simpan, yang pernah kita hafalkan itu bisa hilang, bisa rusak karena virus. Lah apa virus itu sebabnya? Memang kalau dalam dunia PC itu ya, komputer, personal komputer itu, virus itu ada yang menciptakan katanya begitu. Nanti ada yang jual antivirus. Nah, tapi kalau dalam diri manusia mungkin jenis virusnya yang berbeda. Apa? Pernah ingatkah kisahnya Imam Syafi'i? Yang tentang hafalannya hilang. Dia melihat apa? Betisnya seorang. Jadi virusnya otak kita itu adalah maksiat. Hal-hal yang kemudian oleh Allah larang itu bisa kemudian berpengaruh kepada otak kita, dan akhirnya apa? Bisa kemudian otak kita itu lupa, hilang itu data itu terkait dengan informasi-informasi yang kita simpan sebelumnya, itu bisa merusak itu. Ya contohnya Imam Syafi'i, ketika beliau sudah menghafal, hafalannya begitu banyak, mau disetorkan kepada gurunya, tatkala di jalan melihat betis orang perempuan saja, yang kita pahami bahwa betis itu dalam perempuan itu adalah aurat. Melihat aurat itu adalah kemaksiatan haram. Maka itu bisa sampai merusak file, merusak data itu. Data hafalannya hilang begitu. Nah, pertanyaannya kenapa sekarang banyak anak sekolah pinter-pinter? Karena banyak melihat maksiat kemana-mana maksiat. Maka kita itu kenapa kok sulit menghafal? Karena maksiatnya itu banyak. Yang kita lihat itu bukan hanya betis, tapi lebih daripada itu. Makanya kenapa ya banyak pondok pesantren yang arahnya ke tahfidz itu rata-rata itu di pinggiran kota atau bahkan mungkin jauh di pegunungan. Karena dia pengen cari tempat yang benar-benar steril, berusaha untuk steril walaupun bisa jadi tidak steril juga. Steril dari hal-hal yang kemudian bisa merusak hafalan. Itu rata-rata begitu. Mana ya kita bisa banyak lihat. Misalnya kalau di daerah Solo itu ada Iskarima kan begitu ya. Kemudian ada Qoriatul Quran. Ini contoh-contoh aja di pinggiran. Karena memang untuk itu menjadi faktor untuk kemaksiatan itu bisa merusak. Jadi artinya di sini otak kita itu perlu kita jaga. Artinya jangan maksiat. Wa taqwallah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan memberikan ilmu, maka Allah akan memberikan pengajaran di sini. Artinya apa? Bagi siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah itu akan mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Allah akan berikan pengajaran, Allah akan berikan kita kemudahan untuk memahami makna-makna ayat-ayat Allah atau memahami tentang agama Allah. Itu akan kita berikan kemudahan di sini. Kalau kita menjaga untuk tidak maksiat, artinya apa? Menjaga ketakwaan sendiri. Itu juga bagian menjaga dari otak kita. Artinya apa? Menjaga kita dari proses berpikir itu agar kita itu selalu bisa berpikir